Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Harriet. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Ilpahit yang berjudul Top 5 Kehaluan Ustadz Kenama. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Ya, jangan jadi. Yang punya hak untuk mentafsirkan Bereshit atau Torah adalah para rabai, orang Yahudi. Biarin itu urusan lu. Lu lebih percaya pada Targum. Lu lebih percaya pada Yahudi. Silakan. Kalau gua enggak, gua percaya kepada Al-Quran. Al-Quran bilang ada nama Ahmad, dan aku ketemukan itu. Yang kedua, begini ya, apa namanya? Yang dimasukkan Taurat di awal tadi adalah rabi-rabi Yahudi yang asli, ya, yang memang mereka itu masih berpegang pada Taurat. Jadi ada dua rabi Yahudi. Pertama yang masih berpegang pada Taurat, yang Musa, mereka tuh masih mengikuti Musa dan mengikuti ajaran Musa dengan murni, ya. Nah, rabi Yahuda yang kedua, Nabi Yahudi yang kedua dimaksud adalah rabi Yahudi yang menolak Yesus. Ya jelas-jelas itu sudah ada nubuatan tentang kedatangan Nabi setelah Musa, itu Yesus, itu mereka tolak. Nah, itulah rabi yang kedua yang tidak dipercaya Ustadz Kenama. Itu harus bedakan. Ada rabi-rabi yang kita harus percaya, yaitu mereka yang masih berpegang pada Taurat dan Musa. Dan ada rabi-rabi yang kita tidak boleh percaya, yaitu mereka yang tidak lagi berpegang pada Taurat dan Musa dan menolak kenabian Yesus alaihissalam, guys. Itu logika berpikirnya. Saya dibilang begini, Ustadz Kenama kenapa selalu bilang ayat, tidak bilang nomor? Itu bukan ayat, itu nomor. Ini sebagai gambaran, Kenama itu beda dengan yang lain. Kenama kalau bilang menghormati dan sayang, Kenama hormat. Kalau saya bilang nomor, takutnya menyinggung. Tapi kalau ada apologet muslim yang bilang nomor, ya Kenama persilakan saja. Kenama tidak paksa. Tapi kalau Kenama, sekali lagi kepada saudaraku yang mulia, apologet muslim yang punya channel YouTube, ya ada beberapa yang tanya, Ustadz kenapa sih selalu bilang ayat itu kan bukan ayat, itu nomor. Ya nggak apa-apa. Kenama sayang dan hormat, dan Kenama memperlihatkannya bukan cuma omongan tapi tindakan. Dengan apa? Dengan cara menyebut ini ayat. Demikian Bung Ade, silakan. 2000 tahun kemudian. Keluaran 15 nomor 20. Markus 16 nomor 8. Yang Lukas 1 nomor 30 Ustaz tadi. Kejadian ya itu 17 nomor 7 Ustaz. Nah, ini kan konsisten bahwa dia tuh untuk apa namanya gini apa namanya saya bilang ya, apa ya, dia tuh maksudnya gini guys ya, dalam artian ketika dia ngomong ya tentu dia tuh menyampaikannya di depan siapa dulu gitu ya kan. Kalau dia debat dengan sesama kalau dia menyampaikan di depan muslim ya dia pakai nomor. Tapi kalau dia ngomong di depan jemaat Kristen, dia pakai ayat gitu loh guys. Ngerti nggak? Karena kan namanya menghormati. Artinya kalau menghormati ngomong di depan orangnya. Kalau di belakang orangnya beda lagi dong. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Misal gini, kita di depan Kristiani, depan Kristiani, kita akan sedikit ngerem guys. Ya, ngerem. Kita nggak bisa mengatakan misalnya kayak ya hal-hal yang terlalu vulgar, ya nggak bisa kita. Yang misalnya kita dengan terlalu jujur menyampaikan nggak bisa, karena ada sedikit rasa untuk menghormati, karena kita tuh kurang yakin apakah mereka bisa menerimanya. Tapi itu adalah kejujuran, karena mungkin saking kerasnya kejujuran itu bagi mereka bisa menerimanya. Sedangkan kejujuran yang tidak keras saja mereka tidak bisa menerimanya, apalagi kejujuran yang keras dan menyakitkan gitu kan. Nah makanya untuk hal itu diomongin hanya di internal umat Islam saja. Jadi ketika Ustadz Kenama tadi ngomong itu nomor-nomor itu adalah di depan jemaatnya atau di depan kaum muslimin. Tapi kalau di depan Kristen dia akan ngomong pakai ayat. Itu logika berpikirnya guys ya. Jadi harus jadi jangan kalau saya sih yakinnya begitu. Meskipun tadi video sampaikan itu sayangnya kurang lengkap. Kita nggak tahu siapa itu audiensnya sih, kita nggak tahu siapa. Apakah audiensnya itu orang-orang muslim atau orang Kristen. Tapi kalau saya yakini ya, saya berlindung pada Allah kalau saya salah.
Tapi logika saya guys ya, saya itu biasa di Muslim itu diajarkan untuk berkhusnuzon, berprasangka baik. Sebelum ada bukti yang membuktikan bahwa Ustaz Kirama itu salah, saya nggak bisa menuduh dia macam-macam, nggak bisa. Karena itu jatuhnya fitnah. Fitnah itu adalah ketika kita menuduh tanpa bukti. Makanya kalau mau lebih aman, ya kita berkhusnuzon aja, berprasangka baik. Sisanya serahkan sama Allah. Memang dia berbohong atau dia memang melakukan kesalahan, ya dia nanggung dosanya. Kita nggak ikut-ikutan. Tapi kita melakukan fitnah yang tanpa dasar, yang ada bukti, kita sudah terbukti melakukan fitnah dulu. Nah itu dosa guys, itu harus hindari gitu kan. Jadi kita harus cerdas. Anda maunya berdosa dengan fitnah atau Anda itu tidak. Kalau orang itu urusan dia dengan Tuhannya gitu. Anda juga urusannya dengan Tuhannya, itu sama masing-masing. Anda kalau mau hindari fitnah, ya jangan suzon. Itu kuncinya guys. Ketiga. Jadi kalau saya ditanya, beliau Rasulullah bisa membaca atau menulis atau buta huruf atau tidak? Tidak. Beliau orang cerdas. Bagaimana mungkin menghafal setiap titik dan iota, setiap lengkungan huruf itu? Beliau hafal. Beliau hafal dan bayangkan lebih dari 6.000 ayat. Berapa huruf itu? Dan beliau dipercayakan itu. Beliau buta huruf enggak? Enggak lah. Orang beliau ucapkan, tapi menulis dan membaca tidak bisa. Nah, ini harus bisa dibedakan ya. Ada orang cerdas yang dia tuh punya hafalan, bisa menghafal, bisa mengingat, bisa memorinya bagus. Tapi dia nggak bisa baca tulis, itu beda guys ya. Jadi ada orang yang bisa baca tulis, bahkan meskipun dia bisa baca tulis, dia nggak bisa menghafal. Tapi ada orang yang bisa menghafal, tapi nggak bisa baca tulis gitu. Nah, Rasul adalah tipe orang yang bisa menghafal, tapi nggak bisa baca tulis. Gunanya apa? Agar dia nggak bisa dituduh bahwa dia tuh yang mengarang kitab sendiri. Kalau dia bisa baca tulis gitu loh, ya kan? Tapi dia kemampuan kecerdasan untuk menghafal, itu harus dipahami ya. Beliau buta huruf enggak? Enggak lah. Orang beliau ucap. Ini buta huruf itu, yang dimaksud buta huruf itu adalah buta huruf ada dua. Buta huruf yang melihat ya, misalnya ada huruf-huruf tuh nggak mampu dia membaca, itu buta huruf. Tapi apa namanya ya? Ada buta huruf itu yang dia itu nggak bisa melafalkannya gitu. Dia betul-betul nggak tahu huruf sama sekali. Nggak tahu dah huruf A, I, U, E, O, dia nggak tahu. Betul-betul nggak tahu huruf gitu. Dalam artian memang dia tuh memang kosakatanya terbatas. Betul-betul hanya bahasa Tarzan, itu buta huruf. Buta huruf secara lisan dan buta huruf secara tulisan. Ada dua tipe buta huruf ya. Jadi kayak orang-orang kayak suku pedalaman yang hanya pakai isyarat, itu buta huruf itu, ya kan? Jadi nggak mesti buta huruf itu hanya ngomong tentang baca tulis saja, tapi juga ada buta huruf dalam hal berkomunikasi. Memang memakai bahasa Tarzan gitu. Karena memang ya mungkin karena contohnya karena memang dia ini semacam jarang interaksi dengan manusia gitu kan. Dari kecil tuh dia misalnya terasingkan. Ada tuh yang orang yang ada kisah-kisah orang tuh dipelihara dengan binatang misalnya. Dia entah orang tuanya itu kemana, tiba-tiba dia diasuh oleh hewan, kan ada begitu guys. Nah, jadi atau mungkin dia tuh memang udah lama nggak interaksi manusia sehingga dia tuh nggak mengerti bahasa manusia, dia nggak ngerti. Dia pakai ibaratnya nggak ngerti lah apa orang ngomongin. Itu orang-orang yang memang sudah lama terkungkung dan tidak interaksi manusia. Ada orang gitu guys, terutama orang-orang gila gitu kan. Tapi menulis dan membaca tidak bisa. Yang keempat. Kalau dari Islam sudah jelas, ya. Antum itu para saudaraku yang tersayang Kristen dan Katolik, kami sebut sebagai Nasara. Kristen dan Katolik, kami sebut sebagai Nasara. Kristen dan Katolik, kami sebut sebagai Nasara. Dan loh, itu Nasrani Kristen bukan? Kan tadi saya udah tulis Nasara. Nasara ini adalah sect in the first century dan person from nativity atau tempat awal, tempat kelahiran, asal, native. Ya, Nasara bukan Kristen, karena di dalam Al-Quran bilang Nasara, tidak pernah bilang Masihiyun. Kristen dalam bahasa Arabnya itu Masihiyun. Kalau dari Islam sudah jelas, ya. Antum itu
para saudaraku yang tersayang, Kristen dan Katolik, kami sebut sebagai Nasara. Kristen dan Katolik, kami sebut sebagai Nasara. Kristen dan Katolik, kami sebut sebagai Nasara. Nah gini, ini mau saya jelaskan ya. Sejatinya memang Nasrani itu adalah umat yang mula-mula pengikut Nabi Muhammad, Nabi Yesus. Itu kaum Nasrani. Karena Yesus berasal dari Nazaret. Nah, harusnya mereka itu tetap Nasrani. Umat Yahudi, Kristen dan Katolik. Tapi sayangnya mereka itu tidak lagi keyakinannya sama, imannya sama dengan umat Nasrani. Tapi ketika Ustaz Kenama mengatakan dia tuh tetap memanggil Nasaro atau Nasrani, umat Kristen dan Katolik, adalah itu harapan agar mereka ini kembali kepada keyakinan Nasrani awal, tidak tersesat kepada Kristen dan Katolik. Itu lebih maksudnya, guys. Tapi secara faktanya memang Kristen dan Katolik itu bukan lagi Nasrani, tapi itu harapan, sekedar harapan dari Ustaz Kenama dengan menyebut mereka. Makanya dia kan pakai kalimat yang terkasih sayang. Artinya saking sayang dan kasihnya mereka, Ustaz Kenama kepada mereka, dia masih berharap bahwa mereka itu kembali ke ajaran Nasrani awal. Itu loh yang berpikirnya, guys. Yang kelima, saya mau bilang, kita sedang menghadapi tanggal 25 Desember, hari Natal yang dari dulu dipaksakan orang Islam kalau nggak ngucapin selamat Natal dia tidak toleransi. Ya, karena benar itu ada orang Islam yang tidak mengucapkan selamat Natal, dia tidak toleransi itu. Kami mengucapkan selamat Idul Fitri. Kok orang Islam nggak mau mengucapkan selamat Natal? Pertanyaannya, kamu mengucapkan selamat Maulid Nabi nggak? 2000 tahun kemudian. Waktu saya dulu di sana, saya tidak minta orang Islam ucapin selamat, benar Tuan Guru. Benar Tuan Guru, nggak pernah. Ketika saya di sana, saya nggak pernah ngarepin orang Islam datang selamat Natal, enggak. Kami tidak diajarkan untuk itu. Dan saya tidak mengajarkan orang Kristen untuk mengharapkan ucapan selamat Natal dari orang Islam. Yang setiap tahun yang rame itu, kalau mau Natal, justru orang Muslim. Orang Kristen santuy-santuy aja tuh. Santuy aja. Iya. Yang ribut justru orang Kristen. Kayak orang Islam. Orang Kristennya udah tahu bahwa sekarang ini... Wow. Nih saya mau terangkan ya guys, gini ya. Ketika Kenama di Kristen, dia tuh paham bahwa Muslim itu ada larangan untuk mengucapkan selamat Natal. Cuman ya, jadi dia tuh mengajak umatnya nggak terlalu berharap, jangan berharap, karena kita tahu Muslim itu ada yang malamkan mengucapkan selamat Natal. Ngerti nggak? Misal gini, saya adalah keluarga yang saya tuh mengharamkan anak saya tuh untuk keluar malam, bebas gitu, jam 10 malam. Saya larang anak saya itu. Tapi anak saya juga ada yang saya bolehkan. Ada anak saya larang, karena dia mungkin masih terlalu kecil, masih di bawah 11 tahun, saya larang. Tapi anak yang lain, saya bolehkan, karena dia di atas 11 tahun. Dan anak saya pun punya pendapat beda-beda. Oh, saya yakin nih bapak saya, yaitu Bobby itu, bapak saya Bobby, yaitu Bobby namanya Bobby itu ya, kalau saya dewasa sih boleh-boleh saja keluar malam, lewat jam 10. Tapi kalau di bawah 12 tahun nggak boleh. Nah, itu keyakinan saya, dan saya pun memang mengiyakannya gitu. Nah, lalu ada keluarganya pil pahit. Ya memang itu bebas. Mau keluar anaknya siapa saja, mau di bawah 12 tahun ke, mau di atas 12 tahun, bebas keluar malam. Mau saya nggak pulang-pulang pun seminggu nggak apa-apa. Nah, jadi sebagai anaknya pil pahit, atau sebagai pil pahit, yang maklum, kalau jangan berharap bahwa anak saya itu dibolehkan untuk ikut kalau diajak sama dia untuk keluar malam. Karena dia tahu bahwa saya tuh aturannya ketat gitu. Tapi ibaratnya dia tuh udah tahu dulu gitu. Jangan terlalu berharap deh gitu. Ya. Lalu itu poinnya, guys. Ketika Ustaz Kenama itu berada di Kristen, dia tahu itu. Nah, ketika di Islam, dan dia tegaskan lagi bahwa yang dimaksud adalah mengucapkan selamat Natal itu adalah orang-orang yang Islam yang membolehkan, dengan dalil dia sebenarnya bukan mengucapkan selamat Natal ya, bukan, tapi mengucapkan selamat hari raya, bukan hari raya ya, mengucapkan selamat semacam ya hari raya lah gitu. Ibaratnya sesuatu yang bukan tentang keyakinan bahwa Yesus Tuhan. Jadi selamat liburan lah gitu guys, harus selamat merayakan
apalah gitu kan. Yang penting jangan Natal, karena Natal itu identik dengan kelahiran ya manusia yang dituankan yang nama Yesus. Itu lagi berpikir. Jadi harus dipahami ya konteksnya. Jadi Anda tuh bingung nanti, ya. Dan tidak menganggap usaha nama itu halu. Karena orang-orang yang menganggap usaha nama itu halu adalah orang yang ngerti tentang statement-statementnya gitu. Wah, itulah dua hal yang harus kita bedah lagi, yang harus kita detailkan lagi. Supaya kita itu tidak salah sangka dan tidak salah mengerti, guys. Ya. Nah, kalaupun saya salah pun ya, minimal saya sudah kusnuzon, bersangka baik. Karena bahaya kalau saya itu ikut tilpahit. Saya berprasangka buruk alias suzon, saya sudah kena jatuh dosanya fitnah, yaitu menuduh orang tanpa bukti. Karena nggak boleh nuduh orang tanpa bukti, harus pakai bukti. Kalau tidak, lebih baik diam, itu lebih baik. Karena kalau dilakukan berarti ada fitnah, karena nggak punya bukti, artinya ada berdosa. Itu harus kita hindari. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.